Halo, selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Hari ini hari Selasa tanggal 27 tahun 2020. Kembali lagi kita bersama mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materinya ada 3. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Yang kedua adalah membuat pantun berdasarkan usia. Dan yang ketiga adalah kita membuat pantun nasihat. Nah, anak-anakku, pembelajaran yang menyangkut pantun ini juga kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya. Hanya Pak Guru mengingatkan lagi supaya anak-anak jangan lupa bahwa pengertian pantun itu merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Nah, anak-anakku, saat kita mengidentifikasi pantun, berarti kita harus tahu secara rinci ciri-ciri pantun beserta isinya, sehingga Pak Guru ingatkan lagi bahwa pantun itu berdasarkan isi dan usia. Jadi berdasarkan isi itu ada 4, yaitu pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Sedangkan berdasarkan usia itu ada 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, anak-anakku, seperti pada ciri-cirinya yang pada pembelajaran yang sebelumnya itu, yaitu yang pertama ciri pantun itu bersajak A, B, A, B. Yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu terdapat sampiran dan isi. Nanti anakku, sebentar dari masing-masing ciri-ciri ini kita akan menemukan dalam sebuah contoh pantun. Nanti kita akan menguraikan masing-masing sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, anak-anakku bisa lihat di halaman 50 buku Bupenda Anda. Di situ ada sebuah pantun. Kita lihat sama-sama, yaitu bahwa ada 4 baris, setiap bait itu terdiri atas 4 baris, yaitu kita lihat. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Sebelum kita untuk menjawab, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pantun tersebut. Maka Pak Guru sebelumnya mengajak kepada anak-anakku, mari kita terlebihnya membaca pantun tersebut dengan saksama ataupun dengan teliti. Artinya supaya kita bisa membedakan mana yang termasuk sampiran dan mana yang termasuk isi. Pak Guru ingatkan lagi bahwa pada baris pertama dan kedua itu adalah yang terdapat sampiran, sedangkan yang ketiga dan keempat itu adalah merupakan isi. Nah, anak-anakku, dari pantun yang Pak Guru bacakan tadi pada buku Anda, buku nomor 50 itu, dapat kita rumuskan atau tentukan ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah pasti pantun tersebut terdiri atas 4 baris. Yang kedua adalah baris pertama dan ketiga diakhiri dengan suku kata gi. Di situ gi, tapi di situ ada huruf i, diberi simbol a. Sedangkan pada baris kedua dan keempat diakhiri dengan suku kata ga, diberi simbol b. Dengan demikian sajak yang dalam pantun tersebut yaitu A, B, A, B. Nah, anak-anakku, jenis pantun tersebut di atas itu merupakan
pantun nasihat karena berisi himbauan untuk kita berolahraga. Nah, untuk kita dapat mengidentifikasi mengenai ciri-ciri dan jenis pantun, nah aku bisa lihat pada buku halaman 51 Bu Pena. Di situ ada 2 contoh pantun, yaitu yang pertama adalah Pak Guru bisa bacakan. Daun pisang berpelepah ditanam di sebuah taman, jagalah kesehatan peredaran darah, badan sehat terasa nyaman. Sedangkan untuk pantun yang kedua adalah ke seberang sungai naik rakit, di seberang sungai membeli pakan. Agar terhindar dari penyakit, ayo cuci tangan sebelum makan. Dari 2 jenis pantun tersebut, anak-anakku, kita bisa melengkapi dalam tabel yang ada, itu dari masing-masing. Dari contoh pantun A itu kita bisa dalam tabel itu jenis pantunnya apa, jumlah baris, jumlah suku kata per baris, sajak yang digunakan, isi atau makna pantun. Pak Guru bisa untuk menjelaskan untuk bagian A. Nah, anak-anakku, dalam pantun yang berisi, Pak Guru sekali lagi membaca, daun pisang berpelepah ditanam di sebuah taman, jagalah kesehatan peredaran darah, badan sehat terasa nyaman. Nah, anak-anakku, pantun tersebut terdiri atas 4 baris dalam jumlah suku kata per baris itu. Nah, Pak Guru ingatkan lagi bahwa untuk menentukan suku kata dari setiap baris itu, anakku, pada kita masih kelas 1 ataupun sebelumnya di TK atau PAUD, kita sudah dipelajari tentang sebelum mengenal suku kata adalah kita mengenal huruf. Huruf dirangkaikan menjadi suku kata baru menjadi kata. Nah, anak-anakku, perhatikan baik. Jadi disuruh kita menentukan dari masing-masing suku kata per baris. Nah, anak-anakku, perhatikan baik. Pak Guru baca di baris pertama. Daun pisang berpelepah. Artinya bahwa kita mulai menghitung suku katanya. Jadi dari huruf D, A kita baca da, tambah U, tambah N. Jadi itu sudah 2. Jadi daun, sudah 2. Pisang, berarti dia sudah 4. Berpelepah, berarti dia kena 8. Jadi anakku, ingat bahwa kita untuk menghitung jumlah suku kata per baris itu berarti kita menguraikan. Jadi dari huruf kita pintar-pintar di situ baru bisa untuk kita menghitung jumlah untuk suku katanya. Itu baris pertama. Sedangkan baris yang kedua adalah kita menghitung di 1, ta 2, 6, 3, di lagi 4, se 5, bu 6, 7, 8, ta 9, man. Jadi baris keduanya ada 9. Untuk baris ketiga adalah ja 1, ga 2, lah 3, ke 4, 5, se 6, 7, 7, tan 8 per 8 per darah dan 9, 10, da 11 ra. Jadi anakku, perhatikan baik. Jadi 8, 9, 11. Sedangkan untuk yang keempat adalah ba 1 dan 2, 3 se, 4 hat, 5 te, 6 ra, 7 sa, 8-nya 9 man. Jadi jenis baris suku kata per baris. Dari itu ada 8, 9, 11, 9. Itu contoh yang pertama. Sedangkan untuk sajak yang digunakan adalah sajak itu berisi nasihat. Isinya itu isi makna atau pantun itu adalah kita harus menjaga kesehatan dengan baik supaya badan kita rasa nyaman, artinya bahwa kita itu memperoleh kesehatan yang walafiat. Itu contoh yang pertama. Nanti anakku bisa untuk menambah pengetahuan anakku, bisa untuk membuat di contoh yang kedua.
Nah, anak-anakku, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu menyangkut membuat pantun usia. Jadi pantun usia itu seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa itu ada 3, anak-anak, orang muda, dan orang tua. Jadi cara kita untuk membuat pantun itu yang seperti tertera dalam buku anak-anakku halaman 51 itu ada 3, yaitu kita yang pertama adalah perlu memperhatikan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua adalah kita menentukan jenis pantun yang akan dibuat juga. Yang ketiga adalah sajak daripada bagian sampiran dan isi. Jadi untuk menyangkut bagian sampiran dan isi itu kita harus menentukan atau memilih kata-kata yang tepat yang harus berkaitan. Nah, anak-anakku, biasanya dalam membuat pantun itu pasti ada akhiran atau sajak yang digunakan pada sampiran dan isi. Sampiran dan isi yang kita buat itu harus sesuai. Misalnya baris pertama pantun diakhiri dengan huruf A. Nanti itu biasanya juga pada bagian isi pantun terdapat juga di baris ketiga merupakan kata berakhiran A. Sebaliknya pun juga pada sampiran baris kedua dan isi baris keempat. Jika baris kedua diakhiri dengan kata berakhiran huruf I, maka untuk baris keempat pun pantun juga harus diakhiri dengan kata yang berakhiran I, karena harus termasuk jenis sajaknya berarti AB, jadi 1, 3, 2, dan 4. Nanti anak-anakku lihat contohnya pada di halaman 52 itu ada 2 contoh. Kita melihat seperti Pak Guru ingatkan dari pembelajaran pertama bahwa untuk menentukan sajak dari sebuah pantun itu kita lihat dari huruf akhir pada sebuah pantun. Jadi kita lihat itu ada pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman, hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Jadi kita lihat huruf pertama NG, baris pertama, baris ketiga juga NG, sedangkan baris yang merupakan itu adalah sampiran, sedangkan isinya baris 1 dan ketiga itu adalah man, yaitu an dan an. Jadi kita lihat kalau kita menentukan itu huruf 1, 3-nya G, 2, 4-nya adalah N. Sedangkan untuk contoh yang kedua, pantun yang kedua adalah pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Jadi kita lihat tetap sama pada sampiran itu terdapat pada baris pertama dan ketiga itu diakhiri dengan huruf N, sedangkan untuk merupakan isi dari sebuah pantun itu terdapat pada baris kedua dan keempat merupakan isi yang huruf akhirnya adalah I. Jadi sajak pantun tersebut merupakan sajak yang berisi A, B, A, B. Jadi untuk menentukan contoh daripada sebuah pantun itu kita harus menyusun, menentukan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa kita harus menentukan tema, pantun, jenis pantun, dan sajak atau bagian daripada sampiran isi itu harus kita ketahui lebih dahulu. Dan materi yang ketiga itu yaitu menyangkut membuat pantun nasihat. Jadi ingat anak-anakku, sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa untuk membuat pantun nasihat itu berarti kita harus menentukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu, baru kita bisa membuat. Jadi anakku, seperti yang terdapat pada halaman 55 buku Bupenda Anda, karena pada pembelajaran subtema 3 ini di pembelajaran 1, 2, dan 3 terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, maka Pak Guru ambil kesimpulan dari pembelajaran ini yang menyangkut pantun. Seperti tadi Pak Guru sudah pada awalnya menyampaikan bahwa kita belajar mengenai ciri-ciri dan jenis pantun, membuat pantun berdasarkan usia, dan membuat pantun nasihat. Jadi anak-anakku, yang inti dasarnya pada konsep untuk membuat pantun itu adalah kita harus tahu dulu pengertiannya, ciri-cirinya, bagian-bagian yang terdapat pada pantun itu apa saja,
serta kita mampu untuk membuat pantun berdasarkan baik itu jenis dari seperti tadi, dari bagian isi atau usia. Jadi kita menentukan ada banyak bentuk contoh pantun yang harus kita buat yang sederhana berdasarkan ciri-cirinya. Nah, anak-anakku, sebagai tugas untuk anakku bisa mendengar, baru anakku bisa menjawab. Pak Guru kasih tugas selain pada halaman 51 bagian B, yang bagian A Pak Guru sudah jawab tadi, sedangkan nanti yang pertama adalah nomor 51 bagian B. Sedangkan untuk nomor 2-nya Pak Guru harap simak akan sebuah pantun berikut ini. Baru nanti anakku bisa menjawab dengan pertanyaan. Perhatikan, dengar baik. Kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau lingkunganmu ingin bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Pak Guru ulangi sekali lagi. Jenis pantunnya adalah, kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau lingkunganmu ingin bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada 4 baris. Setiap baris itu nanti anakku bisa menentukan. Pertama adalah anakku bisa menentukan jumlah baris dalam satu bait. Yang kedua adalah anakku bisa menghitung jumlah suku kata pada baris. Dari baris pertama suku katanya berapa. Yang ketiga adalah setiap baris itu terdiri atas beberapa kata. Dan yang keempat adalah baris yang pertama itu untuk nomor 4-nya adalah baris yang menunjukkan sampiran yang mana. Dan yang kelima adalah baris yang menunjukkan isi yang mana. Itulah anak-anakku yang Pak Guru sampaikan pada pokok pembelajaran kita hari ini, dengan tugasannya ada 2. Harap anak-anakku bisa memahami, mengerti, serta mampu untuk menyelesaikan contoh-contoh pantun yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Tuhan berkati kita semua.